إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن ورفع السماء بالميزان فقال تعالى تبارك جل شأنه والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث بالرحمة والميزان الذي أقام العدل بين البشر مؤمنيهم وكافريهم نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الأخيار المجاهدين وعلى من صار من أمته واستقام على طريقته إلى يوم البعث أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أوصانا تبارك وتعالى في كتابه بتقواه دائما وفي كل نفس من أنفاسنا فقال تعالى مرشدا لعباده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kesyukuran kita sebagai bangsa Indonesia yaitu adalah kenikmatan di dalam suasana kemajemukan, kenikmatan di dalam suasana yang plural dan tidak tunggal. Dalam kehidupan yang majmu', kita bisa membuktikan secara empirik kebenaran kalamullah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian, kata Allah, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam keragaman ini, kita sebagai umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, diberikan satu predikat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Kita dijadikan oleh Allah, ada dua kata yang digunakan oleh Allah. Ketika menciptakan, Allah menggunakan diksi khalaqa. Tetapi bila mana sesuatu itu mengalami sebuah proses keterlibatan manusia secara sosial, politik dan kebudayaan, ekonomi dan seterusnya, maka Allah menggunakan kata ja'ala. Di dalam ayat itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Artinya umat beriman, orang-orang Islam dapat menjadi umat tengahan yang diidealisasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai sesuatu yang kodrati dari langit yang absolut, tetapi harus ada partisipasi aktif dari umat Islam untuk mengambil posisi sebagai umat pertengahan. Karena ini adalah syarat yang mutlak dan absolut agar kita dapat menjadi saksi bagi umat manusia secara universal. Dan demikian pula Rasulullah SAW menjadi saksi atas kita semuanya. Saudara sekalian yang saya muliakan,
Dalam konteks inilah kemudian kita menghadapi berbagai macam dinamika di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan keagamaan kita dan paham keagamaan. Saya sampaikan khutbah ini terkhusus bagi para da'i, para mubalik, dan para penuntut ilmu yang sedang semangat-semangatnya meluangkan waktu untuk berselancar di dunia ilmu, khususnya di dunia maya. Poin pertama, bahwa para ulama kita mensinyalir bahwa akan adanya gejala kehilangan sikap adil dan proporsionalitas di dalam berinteraksi dengan berbagai macam keragaman pandangan, termasuk di dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, perbedaan pandangan yang dimaksud saat ini, mohon maaf, kita sudah sampai pada suatu catatan yang penting. Bila tidak diantisipasi dengan baik, akan melahirkan disintegrasi umat Islam. Lebih jauh lagi bisa saja mengancam integrasi daripada bangsa ini. Sejauh-jauh perbedaan pandangan dalam politik akan selesai di meja perundingan sharing kekuasaan. Tetapi manakala suatu perbedaan meruncing, kemudian dibumbui dengan dalil-dalil agama, mungkin perpecahan itu akan terjadi sampai akhir hayat. Dan ini yang harus kita antisipasi. Poin yang ketiga, sekarang ini muncul budaya yang sangat latah di dalam mengatribusi istilah-istilah agama yang sangat berat di dalam Al-Quran, di dalam keyakinan kita. Begitu mudah seseorang mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Begitu mudah dia menyesatkan orang lain, tadlil. Begitu mudah dia melakukan tabdi', membid'ahkan, hanya karena orang lain berbeda dengan apa yang dia percaya, apa yang dia yakini. Kemudian poin yang keempat, tentu para ulama tidak semuanya dalam koridor mereka pasti mendapatkan garansi kebenaran, karena tidak satupun orang yang maksum di dalam kehidupan kita selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin sekalian yang saya muliakan, saya menyampaikan ini bukan kemudian untuk melakukan satu tasahul, memudah-mudahkan di dalam bersikap terhadap berbagai macam ketimpangan yang ada. Tapi dalam ukuran-ukuran syariah, saya kira penting bagi kita untuk merenung secara mendalam. Saya sangat terkesan dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau yang berpuluh-puluh jilid itu. Judulnya Majmu' Fatawa. Pada jilid yang ketiga halaman 419 sampai 421. Beliau menyatakan, mohon izin saya terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Perpecahan yang terjadi di tengah umat Islam, terkhusus para ulamanya, para tokohnya, para kaum senior di antara umat Islam, inilah yang menjadi sebab utama mengapa musuh-musuh Islam begitu mudah mengeksploitasi umat, bahkan bangsa ini. Mengapa demikian? Karena para ulama, para pembelajar agama, mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa perintah Allah dan Rasul-Nya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian dengan ajaran Allah dan jangan kalian berpecah belah. Perselisihan, ikhtilaf bukanlah sesuatu yang tercela di dalam Al-Quran. Tetapi manakala kita sampai pada perpecah belahan hanya karena perbedaan-perbedaan yang parsial di dalam urusan agama, ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah sebagai sikap meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada saat sikap taat dan kepada Allah dan Rasul-Nya ditinggalkan, pada saat itulah kemudian iblis meniupkan rasa permusuhan, rasa angkara murka di antara para ulama. Jika para ulama, para pembelajar agama ini rusak, umat ini pun akan binasa.
Tetapi jika mereka itu bersatu padu, di dalam perbedaan mereka saling menghormati, saling bertoleransi, saling tasamuh, maka mereka akan menguasai keadaan umat dan bangsa ini. Mengapa kata Ibnu Taimiyah? Fa innal jama'ata rahmat. Absolut jamaah, persatuan, bukan kesatuan, itu adalah rahmat Allah. Wa innal furqata azab. Perpecah belahan adalah siksa. Tapi uniknya, banyak di antara pembelajar, terutama di dunia maya, menikmati perpecah belahan itu. Bahkan dengan latah mengeluarkan diksi dan kata-kata yang sepatutnya tidak diucapkan. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita memperhatikan di dalam ajaran Islam, ada 3 domain besar orang itu mengalami perbedaan pendapat. Yang pertama adalah di dalam persoalan-persoalan yang bersifat al-furu' al-ijtihadiyah. Persoalan-persoalan yang memang di situ orang-orang itu boleh berbeda pendapat. Saudara yang saya muliakan, memang benar ada hadis Rasulullah misalnya mengatakan, sayakunu min ummati man yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan ada di umatku di kemudian hari yang akan menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, dan menghalalkan ma'azib, alat musik misalnya. Hadis ini tidak berdiri sendiri. Kalau Anda lihat hadis ini misalnya, sutra boleh Pak, sutra tidak haram bagi perempuan. Sekarang alat musik, fakta sejarah menunjukkan Rasulullah mengizinkan itu pada saat pernikahan, mengizinkan itu pada saat hari raya. Bahkan Rasulullah mengizinkan orang untuk memainkan alat musik itu. Pada masa itu alat musik dari Habasyah di dalam Masjid Nabawi. Problemnya kemudian yang timbul adalah bagaimana menggabungkan antara 2 hadis. Satu teksnya demikian, tapi faktanya demikian. Para ulama berbeda pendapat bukan di ruang kosong, bukan di ruang hampa. Ini adalah persoalan yang memang terbiasa terjadi. Kalau dikatakan itu adalah misalnya suatu ijma', maka tidak mungkin ada para ulama yang lain, Imam Syaukani, Imam Ghazali, Al-Imam Ibnu Hazm misalnya. Ini mereka bukan orang sembarangan di dalam tradisi keilmuan Islam. Ini persoalan. Satu hadis kita ambil, tapi kami kompilasi tidak kurang 7-8 hadis yang lain yang berbicara tentang musik dan alat musik. Mengapa hadis ini kita tidak dudukkan secara menyeluruh sehingga kita bisa mengambil kesimpulan? Inilah perbedaan. Maka di dalam konteks ini juga sama dalam peristiwa apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah. Setelah beliau melakukan peperangan di Uhud, sebagian para sahabat diutus untuk mengintai, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Persoalannya kemudian, ini matahari mau terbenam. Sebagian sahabat memahami tekstual, tidak sholat betulan. Setelah maghrib masuk mereka sholat asar. Mengapa? Eksplisit Nabi mengatakan itu. Sebagian mengatakan tidak. Dia memahami Rasulullah ingin agar kita berjalan dengan cepat. Kita sudah cepat, tidak sampai juga, maka mereka sholat asar di jalan. Keesokan harinya mereka ketemu dengan Rasulullah SAW. Apakah kemudian Rasulullah menyalahkan satu di antara keduanya? Sama sekali tidak. Di situ kita mengerti satu hadis Nabi SAW. Idza ijtahada ahadukum fa asaba falahu ajran. Jika seorang berijtihad, lalu akurat hasil ijtihadnya itu, dia dapat 2 pahala. Keliru bukan sesat Pak. Akhto'a itu keliru. Ibarat orang melempar anak panah, targetnya di titik sentral, tapi kenanya di angka 1, itu akhto'a, tapi masih dalam lingkaran yang sama. Oleh karena itu, apa kata para ulama saudara sekalian? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang mensyarah kitab Fathul Bari, ketika membaca ayat hadis tentang ijtihad tersebut, apa kata beliau?
wa qad istadalla bihi jumhurul ulama ala adami ta'simi man ijtahad. Jumhur ulama baik dari mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, semua mereka itu sepakat berdasarkan hadis itu tidak boleh mengatakan orang yang beristihad itu melakukan dosa. Itu kata beliau. Mengapa? Karena di dalam hadis itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'annib ahadan minat ta'ifatain. Dalam peristiwa sholat asar tadi, Nabi sama sekali tidak murka kepada satu di antara dua kelompok. Lau kana hunaka ismun. Kalau di situ ada konteks berbuat dosa, la'anna faman athima. Pasti Nabi itu akan mencela habis, akan mencerca habis orang yang menselisihinya. Tapi tidak. Itu biasa. Di dalam persoalan khilafiyah, kita harus jujur. Kita jangan ditalbis oleh iblis, kita dibisik-bisiki. Sampai Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau lahir tahun 1510 Hijriah sampai 597. Ketika memetakan persoalan umat Islam pada masa itu yang juga berpecah belah, beliau menulis satu buku yang sangat bagus sekali, judulnya Talbisu Iblis. Penyesatan iblis, tidak kurang dari 13 pihak yang disesatkan oleh iblis dengan cara dan strategi yang sangat luar biasa. Satu di antaranya para ulama dan ahli fikih. Sekarang ahli fikih, Anda tidak boleh kemudian membajak suatu pandangan. Ketika Anda berpandangan musik itu haram, tidak boleh digiring semua dalil ke situ. Anda harus letakkan dalil apa adanya. Baik dalil yang sepakat dengan pandangan Anda atau tidak. Gunakan kaidah-kaidah usul. Yang kami dapatkan kemudian, tidak ada di antara ulama yang membolehkan begitu saja secara mutlak. Tetapi mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah. Mungkin persyaratan itu pun jauh dari kemampuan kita hari ini secara umum. Jadi kita tidak boleh mengeksploitasi pendapat jumhur. Karena apa faktanya yang lain? Saya sampaikan kepada anak-anak muda. Orang berbicara tentang isbal. Bagaimana hukum menjulurkan celana, jubah, kain sarung bagi kaum laki-laki. Hadis Rasulullah juga dua. Kata Rasulullah, ma'asfal bain minal tahtal ka'bain, ma'asfala minal ka'bain finnar, yang berada di bawah mata kaki di neraka. Tapi di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yanzurullahu ila man jarra sabukhuyala. Allah tidak melihat dengan kasih sayang orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Di situ ada konteks kesombongan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah dan beliau menjulurkan pakaiannya. Rasulullah mengatakan, lasta minhum, engkau bukan dari mereka. Terjadi perbedaan pandangan. Mohon maaf saya katakan, jumhur ulama mengatakan isbal yang diharamkan adalah isbal yang ada konteks kesombongan. Tapi sebagian teman-teman di kampus, mengapa Anda tidak jujur menggunakan pandangan jumhur ketika itu bertentangan dengan simbol, mohon maaf, yang Anda gunakan. Tapi dalam ini Anda eksploitasi. Ini bisikan para setan. Maka dibutuhkan kejujuran. Poin satu. Poin yang kedua, perbedaan pandangan di dalam persoalan-persoalan dunia dan politik. Yang ini masuk di dalam ranah permusyawaratan. Rasulullah SAW ketika berperang di Uhud, Rasulullah menentukan kita ini perang kota atau perang di luar. Kalau perang kota habis umat Islam. Demikian pula di Badar, di mana membuat pertahanan. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, wahai Nabi Muhammad, apakah siasat perang ini, taktik perang ini wahyu dari Allah atau murni pendapatmu? Dia katakan, ini pendapatku. Kalau itu, hai Nabi, kita jangan melakukan pertahanan seperti ini. Yang lebih ekstrim, Anda tahu peristiwa Perang Jamal. Ketika Khalifah Utsman bin Affan, singkat cerita, terbunuh secara politik. Tidak ada pilihan Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah. Anda tahu apa yang terjadi? Keluarga Bani Umayyah. Di situ ada istri baginda Rasulullah SAW, orang yang sangat kita muliakan. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada Zubair. Di situ ada Talhah bin Ubaidillah.
orang-orang sahabat yang luar biasa, yang kalau Anda masuk Masjid Nabawi, nama mereka tertulis di dalam kaligrafi Masjid Nabawi itu. Mereka menuntut kepada Utsman bin Affan agar orang yang membunuh menuntut kepada Ali bin Abi Thalib agar orang yang membunuh para perusuh ini, yang membunuh Utsman, itu segera dieksekusi. Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemimpin radhiyallahu taala anhu, beliau menghitung persoalan. Poin yang satu kata beliau, ini suasana masih chaos, tidak mungkin menegakkan hukum qisas. Yang kedua, para perusuh politik ini yang datang dari luar Madinah, itu mereka sudah sedemikian rupa berkonspirasi dan bersekongkol. Maka beliau ingin mengatakan, tunggulah, sabarlah sedikit sampai suasana agak tenang di negeri ini baru kita eksekusi. Tapi ini kan tidak mudah. Mohon maaf saya katakan, 36 Hijriah. Pasukan muslim tidak kurang dari berapa ribu orang itu. Karena nanti yang meninggal 10.000 Pak. Pergi ke arah Baghdad untuk mencari siapa para perusuh yang membunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib mendapatkan serangan opini dari orang-orang perusuh ini bahwa ada pasukan yang akan menyerang. Tidak ada pilihan. Ada pemfitnah, pihak ketiga memainkan opini. Terjadilah peperangan. Yang menjadi pemimpin perang adalah istri baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, 37 Hijriah. Ketika perpolitikan ini belum usai, dan kemudian seorang gubernur yang di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, di Baghdad, khalifah yang sah juga Ali bin Abi Thalib, terjadi lagi dalam isu yang tidak jauh kontak senjata. Sampai kemudian mereka melakukan tahkim arbitrase. Amr bin As mewakili Muawiyah. Kemudian sahabat besar Abu Musa al-Ash'ari mewakili Ali bin Abi Thalib. Walaupun mohon maaf, saya membaca banyak literatur, fakta etis daripada politik itu ada sebetulnya pada sosok seorang Ali bin Abi Thalib. Tetapi pihak ketiga tidak terkondisikan, terjadi peperangan. Anda tahu yang meninggal berapa? 70.000. Pada tahun 40 Hijrah, ketika Ali bin Abi Thalib juga kemudian terbunuh, Hasan bin Ali naik menjadi khalifah. Tapi pada tahun 40 Hijriah, beliau serahkan kekhalifahannya kepada siapa? Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Para pengikutnya tidak setuju. Tapi yang menarik saudara sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang mencerca seluruh para sahabat, baik yang ada di kelompok Ali bin Abi Thalib ataupun di kelompok Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Semua kita mengatakan radhiyallahu ta'ala anhum, kecuali satu kelompok dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib yang tidak sesuai, yang tidak sepakat dengan arbitrase, itulah kemudian yang mendeklarasikan diri sebagai kelompok Khawarij yang mengkafirkan semua para sahabat. Sekarang mungkin Khawarij ini tidak ada, tapi mentalitas dan cara berpikir mungkin masih ada. Dan yang ketiga, kita tidak ada perbedaan pandangan. Jika perbedaan itu di dalam persoalan akidah. Kalau akidah selesai dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Ini standarnya. Tapi kalau apa yang saya ucapkan lalu Anda cross check dengan dunia maya, ketika semua orang berposisi sebagai para ulama, terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan ingat, di antara talbis iblis itu, ya ini biar sesuai dengan judul, diminta apa yang disampaikan oleh panitia. Jadi mereka itu ada luar biasa. Dibuat mereka itu membenarkan kesombongan atas dirinya. Dibuat mereka itu menikmati riak dan popularitas. Lalu diam-diam para setan datang kepada para ulama dan para pembelajar agama. Oh, ini bukan riak, ini bukan kesombongan. Kalaupun Anda keliru, dia tidak termasuk dosa, karena Anda adalah juru bicara kebenaran dan jubir dari Tuhan. Ingat, itu talbis iblis.
halus sekali. Maka terakhir, tidak cukup semua yang saya sampaikan di sini. Pada halaman muqaddimah, buku yang berjudul Penyesatan Iblis kepada, itu diantaranya para ulama dan para ahli fikih, beliau menyatakan, waqad wada'tu hadzal kitab, aku tulis kitab ini, muhadziran min fitanihi, karena aku mewanti-wanti kalian wahai umat Islam dari fitnah-fitnah iblis, muhawwifan min mihanihi, aku memberikan kabar yang harus menakutkan, kalian harus takut bagaimana siasat iblis menyesatkan kalian. Kasyifan an masturihi, saya akan bongkar semua siasat iblis yang disembunyikan di hadapan kalian. Fadhihan lahu fi khafiyyi ghururihi, saya akan mencerca iblis, kata beliau, di dalam ketersembunyian tipu dayanya kepada kalian. Wallahul mu'inu bijudihi, dan hanya Allah lah yang memberikan pertolongan dengan kemurahannya. Kulla sadiqin, setiap orang yang jujur, fi maqsudihi, di dalam apa yang dia maksudkan. Maka saya katakan, wahai para mubalik, wahai para ulama, mari kita jujur. Jangan kita eksploitasi satu pandangan karena kita memiliki satu konstruksi kepentingan tertentu, lalu kemudian kita viralkan di depan masyarakat, maka yang terjadi apa yang terjadi. Terakhir sekali, izinkan saya membacakan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Siapa yang meragukan reputasi seorang Al-Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau berinteraksi dengan orang-orang yang sesat, ahli bid'ah pada saat itu? Saya harus baca ini. Ya, hadis-hadis Nabi sering saya bacakan di mimbar ini. Apa kata beliau? Setiap orang yang beriman dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari setiap orang yang mengingkari ajarannya. Walaupun orang yang beriman itu masih membawa bid'ah, bahkan bid'ahnya itu parah, tapi dia masih lebih baik daripada orang yang kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad. Mereka, kata beliau, orang-orang yang melakukan bid'ah masih dalam koridor keimanan lebih baik daripada orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia bid'ah, tapi asal imannya original. Ini yang menarik. Meskipun dia itu Yahudi dan Nasrani, kata Ibnu Taimiyah, dia masih khairun minal mulhidin. Dia lebih baik daripada kaum ateis yang a priori menolak eksistensi Tuhan. Mengapa? Yahudi dan Nasrani, sebagai muslim kita katakan mereka ada penyimpangan, tetapi mereka punya keimanan kepada Allah. Sementara orang ateis a priori secara sepihak mereka tidak percaya tentang eksistensi Tuhan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai tanggung jawab moral, bahwa inilah seharusnya yang menjadi pegangan kita. Islam sudah selesai dengan urusan seperti itu. Saya sangat ingat dengan seorang tokoh kita, Profesor Dr. Abdul Malik Pajar. Pada saat beliau salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, ketika harus membuat berbagai macam pembagian tugas di dalam otonomisasi daerah di Indonesia, beliau menyatakan otoritas agama tidak boleh diotonomikan kepada daerah, harus menjadi otoritas pusat. Maka itu Kementerian Agama menjadi organisasi vertikal. Mengapa? Sangat berbahaya kalau narasi agama berselingkuh dengan narasi politik. Orang bisa saling membunuh. Sementara kalau persoalan politik saja seperti apa yang kita lihat sekarang, selesai dengan perundingan, sharing power, selesai. Tapi manakala ada bungkus-bungkus agama, orang bisa sampai mati mempertahankan itu. Nauzubillah min zalik. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim wa taqabbala minna minkum tiwalatu fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tansaw as-salata ala nabiyyikum. Sallu ala nabiyyikum li'anna Allah ta'ala amarna an nusalli ala nabiyyina. Faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita di dalam menjalankan agama kita dengan selurus-lurusnya dan sejujur-jujurnya. Tidak perlu terjebak pada apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jauzi sebagai talbisu iblis. Ya. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ala kulli syai'in qadir ya mujibas sa'ilat. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nas'adu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. لا إله إلا الله محمد رسول الله.